saat ini saya berada di tepat di atas dari bangunan ini yang bentuknya seperti sebuah pelataran. Ini saya berdiri tepat di atasnya. Pas di tengah-tengah ini adalah sebuah pelataran. Ini sebuah memang bangunan yang berbentuk terowongan ke bawah, atau memang di bawahnya ini adalah sebuah ruangan. Kemudian dia ambles atau longsor. Betapa nenek moyang kita mempunyai sebuah jiwa seni yang cukup tinggi. Sekarang kita coba review di bagian atas. Di bagian atas sana itu informasinya ada pelataran. Nah, kalau sekarang ini saat ini saya berada di tepat di atas dari bangunan ini yang bentuknya seperti sebuah pelataran. Pelataran ini berbentuk sepertinya persegi panjang, mengikuti dari lebar dari bangunan ini. Ini saya posisinya menghadap ke depan atau ke barat. Ini berada tepat di atas dari pintu gerbang yang tertutup tadi. Nah, tadi saya nyusutnya dari sana. Ini saya berdiri tepat di atasnya. Pas di tengah-tengah ini adalah sebuah pelataran. Ini di sisi utara. Sekarang kita lihat yang di sisi selatan dulu. Nah, di samping area pelataran ini, nah ini pelataran, sebelah sana, sebelah utara, sisi utara atau bagian belakang. Nah, di sisi pelataran ini, di sisi selatan ini ada seperti dinding juga, seperti dinding. Dan memang ini sepertinya untuk pembatas dari pelataran ini. Ini ada tulisannya juga. Ini adalah informasi saja, informasi dari pihak mungkin dari pihak BPJS yang memberikan informasi ini. Kemudian kita lihat dari sisi belakang. Kita lihat dari sisi belakang ini, yang sebelah sini ada seperti jalan untuk masuk atau naik dari bagian belakang. Di situ ada seperti memang pijakan di sebelah sini. Kemudian naik ke sebelah sini. Cuman saya herannya dia naiknya kalau dari bawah naik dari mana? Sedangkan di situ tidak ada pintu untuk naik lagi. Masa ya langsung loncat? Sekarang kita bergerak ke sisi utara. Ke sisi utara. Nah, ternyata di sini ada sebuah seperti terowongan ini. Ini sebuah
memang bangunan yang berbentuk terowongan ke bawah, atau memang di bawahnya ini adalah sebuah ruangan, kemudian dia ambles atau longsor. Bangunan bagian atas longsor, kemudian meninggi dari ruangan ini. Yang unik juga di sela-sela tumpukan batu kumbungnya ini juga terdapat batu-batu yang masih utuh, masih berupa batu alami. Saya habis kata ini, sudah kehabisan kata-kata untuk menjelaskan lebih detail lagi keunikan demi keunikan dari candi ini. Nggak bisa ngomong lagi, kehabisan kata saya untuk menjelaskan. Mungkin hanya bisa ngasih lihat saja. Teman-teman semua silakan berimajinasi sendiri, karena selain bangunannya yang unik, auranya juga di sini cukup sejuk sekali. Auranya cukup damai, adem. Jadi membuat saya bikin ngantuk malah kalau di atas ini. Bikin ngantuk saking damainya. Nah, ini saya menghadap ke sisi selatan. Itu adalah anak dari bangunannya. Seperti apa itu? Ya, bangunan anakannya lah. Ini saya posisinya menghadap ke barat. Sana bagian barat atau depan. Di sana kemungkinan tepat menghadap ke matahari terbenam sebelah sana. Kemudian kalau kita balik ke sana, nah ini adalah bagian utara. Saya menghadap ke bagian timur, menghadap ke timur. Jadi bayangkan kalau ini zaman dahulu atapnya tidak ada atap seng ini, terbuka dengan bebasnya. Pada saat pagi seseorang sedang berada di atas ini, kemudian menghadap ke timur, menghadap ke matahari terbit. Betapa indahnya melihat pemandangan matahari terbit. Kemudian kalau kita berubah posisi menghadap ke sana pada saat sore hari, kita bisa menikmati pemandangan matahari yang sedang terbenam. Betapa para leluhur kita zaman dahulu membangun sebuah bangunan seperti ini dengan perencanaan yang cukup matang. Bisa untuk sebagai kemungkinan ini adalah sebuah tempat peribadatan, juga bisa dibuat untuk menikmati keindahan alam. Betapa nenek moyang kita mempunyai sebuah jiwa seni yang cukup tinggi. Kemudian banyak dari komentar teman-teman semuanya atau mempertanyakan, apakah ada kemungkinan bangunan ini begini. Banyak teman-teman semua menanyakan atau berkomentar, kenapa bangunan ini bisa tertimbun oleh tanah seperti itu? Apakah itu terkena longsoran, tanah longsor, atau juga bisa juga dari letusan gunung berapi? Nah, ini saya coba jelaskan atau saya beri gambaran. Untuk kemungkinan tanah longsor, nih saya kasih lihat. Kalau tanah longsor itu kan berarti posisi bangunannya itu berada di bawah sebuah ketinggian yang lebih tinggi. Sedangkan kenyataannya bangunan ini berada posisinya yang paling tinggi. Nah, ini sudah paling tinggi kita berada di posisi dataran yang paling tinggi. Dan ketinggian dari bukit-bukit di sini itu tidak seperti gunung yang bisa longsor. Ini hanya sebuah bukit-bukit kecil yang hanya beberapa meter, tidak
lebih dari tidak lebih dari 200 meter ini dari permukaan laut kalau saya lihat, karena di sana itu sudah pemukiman, malah lebih tinggi dari pemukiman itu daripada bukit ini. Jadi kalau logika tanah longsor tidak mungkin. Tanah longsor dari mana? Sedangkan yang untuk kemungkinan kedua dari letusan gunung ini letaknya sangat jauh dari gunung Merapi atau gunung yang gede. Yang paling dekat itu kemungkinan dari gunung yang berada di Mojokerto, itu juga jaraknya sangat jauh sekali. Kalau memang itu berasal timbunan dari gunung yang di sana, kita bayangkan sejauh ini saja ketimbun, bangunan yang segini besarnya aja tertimbun habis. Nah, terus gimana yang berada di bawah gunung di sana? Pasti akan lebih tertimbun lagi, lebih hilang lagi. Nah, ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang memang sampai saat ini belum terjawab. Baik, cukup sekian review dari saya di tempat lokasi penemuan struktur Candi Pataan yang berada di Dusun Mantor, Desa Pataan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan ini. Semoga ini bisa menambah wawasan saudara-saudara saya semua. Bila saudara-saudara semua penasaran, ingin melihat langsung ke lokasi, silakan saja langsung ke sini. Oke, terima kasih. Salam kepo.